Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ket. Dan sebelumnya yaitu kita membahas tentang negosiasi. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah memahami apa itu negosiasi, artiannya dan bagaimana. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas itu tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Di dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini diambil dari 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi pengajuan penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya yaitu 4.11, yaitu mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi pengajuan penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Perlu kita bahas kembali bahwa teks negosiasi yaitu teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya. Itu berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Jelas ya bahwa negosiasi ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tapi negosiasi pasti dilakukan minimalnya yaitu 2 orang, karena di sini ada interaksi yang tentunya dari 2 orang tersebut yaitu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dilakukanlah tawar menawar atau istilah negosiasi untuk menyelesaikan keputusan yang terbaik di antara kedua. Bagaimana tujuan negosiasi itu untuk apa? Yang pertama itu mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Tentu saja kesepakatan ini diharapkan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak tersebut. Walaupun terkadang kesepakatan itu ada yang diuntungkan ataupun ada yang dirugikan, tapi harapannya ya saling menang dua-duanya. Yang kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Ya, ini merupakan harapan dari keduanya bahwa dalam negosiasi ini yaitu tujuannya ya untuk secara bermusyawarah, secara bersama-sama untuk saling menemukan jalan dan untuk saling menguntungkan. Berikutnya yaitu mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, ini harapan yang paling diharapkan dalam negosiasi yaitu win-win solution. Ya, walaupun pada kenyataannya mungkin ada saja ketika proses negosiasi itu sudah dilakukan, tapi ending atau akhirnya itu tidak ada kata sepakat, tapi tetap saja walaupun pada akhirnya tidak ada sepakat, proses interaksi tersebut masih dinamakan sebagai negosiasi di dalamnya. Nah, macam-macam negosiasi. Ada apa saja macam-macamnya? Nah, yang pertama yaitu ada negosiasi kooperatif. Nah, negosiasi kooperatif atau integratif ini
negosiasi yang menghasilkan kemenangan, keuntungan untuk pihak-pihak yang bernegosiasi. Artinya ini dua-duanya lebih menyampaikan secara baik ya, tidak adanya persaingan dan tentunya tujuannya itu untuk memecahkan masalah dan saling diuntungkan ya. Jadi kooperatif, adil. Selanjutnya yaitu ada negosiasi kompetitif. Nah, sedangkan berbalik dengan kooperatif, kompetitif di sini dalamnya itu ada persaingan ya, kompetisi di dalamnya. Yang akhirnya dalam kegiatan negosiasi ini menghasilkan adanya pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Jadi sangat berbeda sekali dengan kooperatif. Kalau kooperatif itu bisa dikatakan menang-menang, sedangkan kompetitif di sini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Yang kita akan bahas yaitu adanya strategi dalam negosiasi. Yang pertama itu ada win-win strategi. Nah, win-win strategi ini yaitu strategi menang-menang, di mana negosiasi yang berorientasi pada kemenangan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada win-loss strategi atau strategi menang kalah, yang di dalamnya negosiasi memperoleh kemenangan mutlak dengan mengalahkan orang lain. Jadi ada yang menang dan ada yang dikalahkan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, yang ketiga atau terakhir yaitu adanya loss-loss strategi atau strategi kalah-kalah. Nah, artinya di sini kedua belah pihak biasanya dimunculkan ada perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan kecenderungan emosional sehingga strategi ini sangat-sangat dihindari karena akan merugikan kedua belah pihak. Merugikan artinya di sini ya saling dirugikan. Itu ada masuk struktur negosiasi. Bagaimana dengan struktur negosiasi? Tentu seperti teks-teks lainnya, dalam teks negosiasi ada struktur khas dari teks negosiasi ini. Nah, ini merupakan struktur minimal ya, secara umumnya yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Bahwa di bagian pembuka ini merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Selanjutnya di bagian isi, pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu penyampaian materi dan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Nah, di bagian penyampaian materi ini yaitu bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Kemudian masuk dalam tawar-menawar dan penyelesaian masalah yaitu bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapatkan suatu keputusan. Nah, tentunya bagian isi ini begitu kompleks ya, begitu panjang di dalamnya karena mungkin saja di dalamnya itu ada penawaran berkali-kali, ada penolakan berkali-kali. Jadi, untuk struktur negosiasi ini sifatnya itu fleksibel, tergantung dari proses negosiasi itu sendiri apakah itu sederhana atau kompleks dapat diselesaikan dengan mudah atau itu panjang. Jadi struktur bisa panjang ya, bisa fleksibel, kondisional. Nah, yang terakhir itu penutup merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Biasanya ini sudah terlihat ada keputusan dalam negosiasi itu apakah ada sepakat atau tidak sepakat, diuntungkan atau dirugikan. Nah, ini untuk struktur yang secara umum atau
struktur secara kompleks ya dalam teks negosiasi. Ada apa saja? Di dalam struktur yang secara umum tadi, di dalamnya itu ada yang secara detail untuk menyebutkan bagian-bagian strukturnya. Yang pertama yaitu ada orientasi atau kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Nah, untuk memulai negosiasi. Berikutnya yaitu pengajuan. Nah, tentunya dalam negosiasi ada awalan nih, apa yang akan dinegosiasikan. Nah, hal ini bisa berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Ya, tentunya konteks negosiasi ini bukan hanya dalam hal jual beli saja. Itu bisa tentang persetujuan lokasi wisata atau misalnya negosiasi dengan orang tua perihal uang jajan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada setelah pengajuan itu ada penawaran. Nah, ini merupakan puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak saling tawar-menawar. Kemudian yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Terakhir yaitu ada penutup. Nah, kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Selanjutnya, di sini Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks negosiasi tentang pendirian koperasi. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada kolom struktur dan uraian negosiasi secara detail ya. Di sini contohnya ada negosiasi antara ketua OSIS dengan kepala sekolah yang membicarakan rencana untuk pendirian koperasi ya, dan itu berlangsung adanya diskusi dan negosiasi di dalamnya dengan kepala sekolah. Silakan kalian bisa memahami secara berulang-ulang, secara mendalam, secara cermat untuk memahami bagian-bagian strukturnya ya dari setiap percakapan yang berada dalam kolom tersebut antara asdan dan kepala sekolah. Itu selain adanya negosiasi dialog atau percakapan langsung, dalam negosiasi juga ada bentuk negosiasi secara tertulis. Nah, ini merupakan salah satunya. Ini merupakan bentuk surat penawaran ya, yang bisa kalian buat ya untuk menawarkan produk-produk yang kalian miliki kepada calon konsumen. Ya, di sini contohnya itu Bapak Warsidi itu menawarkan produknya ya. Kebalik, Ibu Rini maksudnya ya. Ibu Rini menawarkan produknya yaitu pengusaha rotan kepada Bapak Warsidi selaku pengusaha hotel. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Ada titik mangsanya, tanggalnya, kemudian yang dituju siapa, ada pembuka salamnya. Nah, seperti itu. Setelah tadi ada surat penawaran, nah ini merupakan contoh surat balasan dari surat penawaran tadi. Nah, ini surat balasan dari Bapak Warsidi selaku pengusaha hotel yang tadi ditawarkan dari pengusaha rotan ya, yaitu Ibu Rini Susanti. Nah,
Nah, di sini juga ada contoh Bapak Warsidi itu sebelum melakukan pemesanan, beliau juga mengajukan beberapa persyaratan di dalamnya, gitu ya. Bisa dijadikan referensi contoh dan tentunya fleksibel sesuai keinginan atau keinginan teman-teman ketika membuat balasan tersebut. Ya, atau juga mungkin tanpa persyaratan bisa langsung menyetujui dan langsung memesan stoknya berapa buah. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Ini contoh saja. Nanti ini bisa dipraktikkan ya ketika kalian mungkin suatu saat bisa mempunyai sebuah perusahaan atau produk tertentu. Nah, masuk ke dalam ciri kebahasaan teks negosiasi. Apa saja cirinya? Yang pertama yaitu adanya menggunakan bahasa yang santun. Kenapa harus santun? Ya, tentu saja harus santun karena dalam negosiasi ini tidak boleh adanya kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung karena tujuan negosiasi ini sendiri hakikatnya kan untuk saling menguntungkan. Ya, untuk menyatukan kepentingan yang berbeda. Jadi tentunya harus disampaikan dengan bahasa yang sangat santun. Berikutnya yaitu terdapat ungkapan yang bersifat persuasif, mengajak atau membujuk. Nah, ini ungkapan yang bersifat persuasif ini seringkali ada ya terjadi dalam sebuah negosiasi. Nah, ini biasanya merupakan salah satu senjata untuk negosiator untuk mengajak atau membujuk lawan negosiasinya ya. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, ada seorang pembeli nih yang sedang bernego dengan penjual. Nah, yang misalnya penjual itu menawarkan produknya. Misalnya baju ini bagus loh, Mam. Ini bajunya diimpor langsung dari luar negeri dan kualitas bahannya pun sangat bagus. Nah, itu bisa salah satu menjadi kalimat yang persuasif. Atau kalimat menentukan tempat wisata. Kayaknya saya lebih setuju untuk berlibur ke Gunung Tangkuban Perahu deh. Selain di sana udaranya sejuk, pemandangannya pun sangat indah. Kita juga bisa melihat kawah yang indah di sana. Nah, ini juga bisa merupakan kalimat persuasif. Nah, selanjutnya yaitu terkadang terdapat bahasa yang bersifat memerintah atau memaksa. Nah, ini sering terjadi juga ya, memerintah atau memaksa. Berikutnya yaitu adanya pasangan tuturan atau partisipan. Ya, tentu negosiasi ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, tapi minimalnya ada 2 orang di dalamnya. Berikutnya yaitu ada jika berbentuk dialog, maka terdapat tanda baca titik 2 dan tanda petik ya. Ini seperti contoh teks negosiasi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, itu bentuknya itu dialog. Nah, alhamdulillah baik, semoga materi kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam bernegosiasi bisa menggunakan kalimat yang sopan dan santun, tentunya tidak menyinggung, kemudian diharapkan saling menguntungkan dalam bernegosiasi, mencari jalan yang terbaik, dan juga bisa mempraktikkan menuliskan surat penawaran ketika kalian punya produk
agar produk kalian bisa dikenal dan bisa dibeli oleh konsumen, ya, seperti itu. Alhamdulillah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.